Assalamualaikum pemirsa BBG TV, saya Cut Marlini dan hari ini kita akan membahas tentang isu terhangat saat ini yaitu mengenai pandemi COVID-19 dan kita mengundang narasumber hebat kita yaitu salah seorang pejuang di garda terdepan dalam penanganan COVID-19 yang selama ini rela mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk berjuang bersama masyarakat dan memutus rantai penyebaran COVID-19. Dan yang paling memilukan adalah beliau sekarang merupakan pasien positif COVID-19 yang sedang melakukan isolasi di Rumah Sakit M. Jamil Kota Padang. Hal yang paling menarik dari beliau adalah meskipun beliau dalam masa pemulihan, beliau masih bersedia berbagi pengalaman bersama kita dan memberi motivasi kepada kita melalui media sosial dan wawancara via online. Kita sapa narasumber kita hari ini. Assalamualaikum Jenny Martius, apa kabar Anda hari ini? Bisa diceritakan sedikit profil terkait aktivitas Anda selama masa pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jenny Martinus, usia 29 tahun, asal dari Kota Padang. Pekerjaan saya seorang bidan dengan jabatan sebagai volunteer atau tenaga sukarela dari Dinas Kesehatan Kota Padang yang diperbantukan di Puskesmas Pagambiran dengan wilayah kerja Kelurahan Pagambiran Ampalu. Sedikit cerita juga, saya bersama teman saya menjadi penanggung jawab pemantau siaga COVID-19 di wilayah kerja Puskesmas Pagambiran. Keadaan saya hari ini alhamdulillah semakin membaik. Gejala-gejala yang berat sudah saya lalui dan saya rasa sekarang hanya dalam masa pemulihan saja karena hasil swab 1, 2, 3 masih positif, swab keempat sudah diambil tapi hasilnya belum keluar sampai saat ini. Yang menjadi patokan adalah jika dua swab terakhir negatif, berarti saya sudah dinyatakan sembuh dan boleh pulang, lalu lakukan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Iya, Dek Jenny, kapan Anda dinyatakan positif COVID-19 dan bagaimana perasaan Anda ketika mengetahui bahwa Anda positif COVID-19? Saya dinyatakan positif COVID itu di tanggal 14 April. Jadi waktu itu tanggal 11 April hari Sabtu, seluruh TJ COVID dan surveillance itu diperiksa tes swab diambil lendir dari hidung sama tenggorokan. Itu di Rumah Sakit Semen Padang Hospital. Jadi sekitar jam setengah 12 saya sampai di rumah sakit dilakukan pemeriksaan. Saya nunggu, ternyata pas tanggal 14 hasilnya keluar. Hasilnya pagi kalau saya nggak salah keluar. Jadi sekitar 14 atau berapa petugas yang dilakukan pemeriksaan itu, ternyata saya satu-satunya yang hasilnya positif. Awalnya sih sebenarnya ya kaget, tapi saya coba terima. Waktu itu posisinya saya lagi dinas di Poskeskel. Jadi saya minta izin dengan teman saya bilang saya dinyatakan positif COVID, saya mohon izin dulu untuk tidak bekerja. Kemudian saya ke puskesmas, kebetulan suami saya juga kerja di puskesmas sebagai penjaga kantor, dan saya datangin suami saya suruh dia jarak jauh dari saya. Terus saya sampaikan hasil swab izin udah keluar dan izin dinyatakan positif
COVID-19. Terus suami suruh pulang ke rumah dulu, dan akhirnya saya langsung pulang ke rumah dan melakukan isolasi mandiri. Jadi tanggal 15 itu saya dibawa ke Rumah Sakit M. Jamil, dirujuk dengan menggunakan ambulan DKK, tapi saya perginya diantar sama petugas puskesmas, yaitu mama saya sendiri. Mama saya juga bidan di puskesmas Pagambiran, statusnya adalah seorang ASN. Bagaimana Anda bisa tertular COVID-19? Kalau awalnya saya menduga saya dapatnya dari pasien, karena saya kan juga selain koordinasi dengan RT RW, kader, Bapak Lurah, Bapak Camat tentang PPT, pelaku perjalanan terjangkit yang baru datang dari daerah terjangkit, melalui WhatsApp saya juga menerima PPT dan ODP yang datang melapor ke Puskesmas Pagambiran. Awalnya saya mengira saya dapatnya dari pasien yang nggak jujur, ternyata saya dapat dari salah satu kontak erat saya yang tidak jujur, yang tidak bertanggung jawab, yang tidak mau menerima sanksi sosial, dan akhirnya saya difitnah sebagai sayalah yang pembawa virus tersebut dan menyebarkannya kepada dia, dan ya begitulah. Kalau saya ungkit-ungkit lagi, sedih rasa hati saya. Yang terpenting sekarang saya menjalani pengobatan dengan sebaik-baiknya. Saya riangkan hati saya kuatkan iman saya teguhkan hati saya dan bertekad untuk sembuh. Ya, baik Dik Jenny. Apa saja gejala yang Anda alami, kemudian mengingat banyaknya penderita yang sebenarnya positif tapi tanpa gejala? Gejala yang saya alami awalnya saya tanpa gejala, tapi gejala yang sebenarnya itu muncul ketika di hari kelima saya dirawat. Seperti saya batuk terus menerus, kemudian hidung saya tidak terasa ada penciuman, lidah saya tuh udah nggak ada rasanya, manis, asam, asin, pedasnya udah nggak ada rasa. Terus yang paling menyiksa itu air liur saya tuh benar-benar nggak ada di mulut, dan itu rasanya kering banget, sakit banget sampai ke kerongkongan. Rasanya itu seperti ditusuk sama pisau, disayat-sayat terus, tapi yang di sini di tengah-tengahnya ini rasanya ada mengunci. Jadi menusuk iya, teriris iya, dan tercekat iya. Kemudian saya seperti kejang ringan, tidak kejang seperti yang di TV-TV, tapi agak kejang ringan. Gejalanya seperti itu yang saya rasakan. Tapi saya nggak ini ya, sampai nggak hilang akal, sampai nggak panik. Ketika serangan itu datang, saya coba untuk duduk dari tidur saya, kemudian saya ke kamar mandi ambil wudhu, lalu saya lakukan sholat taubat 2 rakaat dan saya lakukan sholat tahajud 12 rakaat. Nampaknya kalau dengan gejala begitu saya lakukan sholat dengan sempurna dan dengan dalam jumlah rakaat yang banyak, sakitnya itu benar-benar hilang. Rasa sakit di badan benar-benar hilang. Setelah itu saya lanjut zikir. Ya namanya kita manusia, banyak salah, banyak dosa. Saya mengadu pada Rabb saya mohon ampun kepada Allah saya, dan akhirnya setelah saya zikir itu perlahan-lahan air liur itu mulai aktif, mulai ada lagi, dan udah basahin kerongkongan, sudah agak enak rasanya kan. Cuman karena nggak bisa tidur, karena trauma tidur, akhirnya saya lanjut baca Quran, baca, nggak sadar sampai 3 juz. Setelah itu saya ketiduran, baru pas paginya bangun
subhanallah, benar-benar badan itu rasanya enak banget, ringan banget. Nah, kejadian itu saya biasanya ngerasain gejalanya itu pasti malam. Nah, jadi semacam candu jadinya kayak saya untuk beribadah. Jadi ketika serangan datang, saya beribadah, nanti akan sembuh dengan sendirinya. Begitu. Luar biasa pengalaman Anda, Dek Jenny. Lalu menurut pengetahuan Anda, bagaimana cara melakukan pencegahan COVID-19 ini? Untuk pencegahan penularan, mungkin teman-teman, adik-adik, dan ibu dosen juga sudah lihat beberapa video yang saya share. Banyak cara untuk menular, dan ada juga cara untuk pencegahan. Cara penularannya itu melalui droplet cairan dari mulut kah, dari hidung kah. Nah, jadi ya ini cara pencegahannya itu ya dengan sering cuci tangan dan sering cuci muka. Dan juga untuk teman-teman jangan lupa pakai masker. Kalau bisa maskernya 2 lapis, jadi proteksinya itu 100% untuk melindungi kita dari cipratan dahak ataupun air liur si penderita. Dan ini juga kalau seandainya teman-teman baru pulang dari luar habis berkegiatan ataupun belanja, itu jangan pegang apa-apa dulu, jangan pegang anak, jangan pegang barang-barang, jangan duduk santai dulu. Lebih baik langsung masuk ke kamar mandi, cuci tangan dulu, habis itu buka maskernya, buka bajunya, habis itu cuci tangan lagi, lalu cuci muka itu minimal 30 detik. Jadi kuman virus bakteri itu akan mati kalau terkena sabun dan air dalam waktu 30 detik. Lalu habis itu setelah cuci tangan dan cuci muka langsung deh mandi. Jadi jangan biarkan baju Anda yang dari luar Anda bawa duduk, Anda bawa santai. Walaupun sudah cuci tangan tapi bajunya nggak diganti, itu sama aja bohong. Karena baju itu merupakan media yang paling bagus untuk virus berkembang biak. Karena dia lembab, karena ada keringatnya kita, makanya jadi lembab. Dan virus bakteri kuman hidup karena ada media. Kalau di tempat kering dia nggak bisa hidup. Kalau di tempat terlalu panas dia nggak bisa hidup. Kalau di tempat terlalu basah dia tidak hidup. Dia bisa hidup di tempat yang lembab. Jadi yang pertama sekali pencegahan adalah pakai masker. Yang kedua, jaga kebersihan diri dengan cara sering mandi, sering cuci tangan, dan sering cuci muka. Karena kan kalau kita langsung buka masker, ini tangan entah dari mana-mana pasti akan kena pipi, kena dagu kita, atau kena hidung kita pas saat membuka. Disitulah kesempatan virusnya buat masuk. Begitu. Dan yang ketiga adalah banyak makan sayur, banyak makan buah, konsumsi gizi seimbang, dan juga atur pola istirahat. Jadi benar-benar kita harus sehat, harus fit gitu. Dan juga lakukan aktivitas fisik seperti olahraga ringan paling enggak 30 menit dalam sehari. Saya perhatikan sekarang Dek Jenny udah terlihat fit. Selain perawatan dari rumah sakit, kira-kira ramuan khusus apa yang Dek Jenny gunakan dalam melawan COVID-19 ini? Ini mungkin juga bisa menjadi referensi bagi pasien COVID lainnya. Trik khusus bagi pasien COVID yang ada di rumah sakit, sebenarnya rumah sakit sudah menyediakan, kalau di sini rumah sakit sudah sangat menyediakan obat-obatan yang luar biasa. Dan kalau di sini di rumah sakit Anjamil, selain obat
dari farmasi itu izin juga dikasih minyak VCO. Jadi mungkin teman-teman sudah pernah dengar ada salah satu tokoh publik di Indonesia yang sembuh dari COVID karena dia rajin konsumsi minyak VCO. Jadi di sini kita dikasih minyak VCO dan Ijen alhamdulillah setelah Ijen dinyatakan positif COVID ini beritanya sangat menyebar kemana-mana hingga mendapatkan banyak apresiasi dari warga Indonesia. Contohnya Bang Andre Rosiade, anggota DPR RI, itu mengirimkan Ijen ramuan herbal yang dikonsumsi selama seminggu. Jadi minumnya 2 kali sehari dan ini efeknya itu luar biasa, mual, muntah dan juga diare. Jadi efeknya dia mengeluarkan virusnya dari muntahan dan juga dari usus gitu. Kemudian juga dapat kiriman teh daun tin dari Kak Yosi di Padang Panjang melalui perpanjangan tangan Ibu Eva, salah satu dosen saya waktu kuliah dulu. Dan juga ada kiriman dari Desmond Farm, itu saya dikasih propolis 4 botol, masing-masing saya dapat 2 botol. Jadi suami saya 2 botol, sayanya 2 botol. Terus juga dikirimin juga madu galo-galo namanya. Jadi madunya itu kalau nggak salah itu sejenis lebah tanpa sengat atau stingless bee yang menghasilkan madu dengan nilai gizi dan terapi yang tinggi. Jadi seperti ini madu galo-galonya, rasanya itu manis dan asam dan efeknya juga sangat luar biasa. Saat saya menderita COVID ini lebih sering ke ini ya, mungkin karena terlalu kering, jadi akhirnya sariawan, bibir pecah-pecah walaupun banyak minum. Dan semenjak saya konsumsi madu ini itu ekskresi air liur saya itu tidak pernah kering, bagus, dan sariawan saya alhamdulillah sembuh dan juga bibir pecah-pecahnya mulai berkurang. Sebenarnya banyak sih ramuan, jadi saya minumnya bergantian. Obat-obat herbal yang dikirim teman-teman yang sebelumnya tidak pernah saya kenal, dan karena partisipasinya untuk tenaga kesehatan honorer ini begitu tinggi, dan saya bersyukur sekali ternyata ada yang perhatian dengan keadaan saya seperti ini. Banyak ada yang kirim masker, ada yang kirim hand sanitizer, dan begitu banyaklah bantuan dari baik instansi pemerintah maupun dari individu. Baik, Dek Jenny, apa pesan Anda kepada seluruh masyarakat Indonesia dan dalam menghadapi masa pandemik ini? Pesan saya untuk masyarakat Indonesia, lebih baik di rumah aja, patuhi apa yang menjadi himbauan pemerintah. Semua yang pemerintah lakukan, semua yang pemerintah anjurkan itu sudah yang terbaik. Jangan tahu keadaan sekarang itu nggak memungkinkan untuk kita berdiam diri di rumah saja, karena ada anak yang akan dikasih makan, ada istri yang harus kita kasih nafkah. Tapi melihat keadaan sekarang, penularan virusnya itu kan sudah luar biasa. Jadi memang langkah terbaik itu adalah di rumah saja. Dan jika teman-teman sekalian memang harus sangat bekerja, saya sarankan untuk pakai maskernya 2 lapis, pakai sarung tangan, pakai jaket, pakai kaos kaki, pakai sepatu yang menutupi semua kaki, jangan yang setengah. Jadi untuk meminimalisir penularan virus tersebut. Dan jika kalau pakai masker kain, harap diganti sekali 3 jam atau sekali 4 jam.
apa ya, buat adik-adik mahasiswa, buat adik-adik sekolah, buat siapapun itu, nggak usah nongkrong-nongkrong, nggak usah ngumpul-ngumpul, lebih baik di rumah saja. Semakin Anda sering nongkrong-nongkrong di luar, itu akan semakin besar risiko untuk terpapar virus COVID ini, karena kita nggak pernah tahu siapa yang terpapar, siapa yang membawa virus ini, kita nggak pernah tahu, karena tidak ada nggak ada ciri-ciri khas yang menunjukkan kalau orang tersebut terpapar virus COVID. Jadi memang perlu social distancing, memang jaga jarak itu perlu. Jadi kalau di rumah untuk saat ini, kalau bisa pakai masker, lebih baik pakai masker, dan juga jaga jarak walaupun dengan keluarga. Lalu juga sebenarnya pemutus mata rantai COVID ini gampang banget, tapi sangat susah diterapkan sama masyarakat, yaitu caranya cuci tangan sesering mungkin dengan sabun, dan cuci muka juga sesering mungkin dengan sabun, serta rajin mandi apabila Anda habis dari perjalanan dari luar. Dan juga mohon dengan sangat kepada teman-teman yang baru pulang dari daerah terjangkit, ataupun ada keluarganya yang baru pulang dari daerah terjangkit, mohon jujur, mohon secara sadar melaporkan diri Anda kepada perangkat desa ataupun kepada petugas kesehatan, agar kami bisa memberikan protokoler isolasi mandiri dan memantau keadaan saudara selama 14 hari berturut-turut melalui telepon ataupun WhatsApp. Mohon sangat untuk jujur, karena kalau Anda tidak jujur berarti Anda berkontribusi untuk menularkan penyakit kepada tetangga, kepada saudara Anda, kepada teman-teman Anda, dan Anda secara tidak langsung juga akan menjadi pembunuh saudara Anda, tetangga Anda, keluarga Anda. Kejujuran di Indonesia itu sangat minim. Hanya itu yang saya sesalkan. Saya pun terjangkit akibat dari ketidakjujuran seseorang. Adakah saran khusus kepada mahasiswa STKIP BBG yang mulai bosan tetap berada di rumah dan belajar dari rumah? Saran untuk mahasiswa saat ini, ayo adik-adik berpikir cerdas. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada suatu pekerjaan tanpa alasan. Belajar di rumah untuk saat ini adalah hal terbaik yang dilakukan, mengingat semakin ganasnya virus ini, semakin cepatnya aktif virus ini, dan semakin luar biasanya menular ke siapa saja. Jadi kalau seandainya adik-adik tetap ngotot untuk melakukan kegiatan di kampus, berarti adik-adik ingin terjangkit virus tersebut. Jangan pernah katakan bosan belajar di rumah. Kalian bosan belajar di rumah, tapi kalian tidak tahu bagaimana sulitnya dosen kalian membuat materi, konferensi, telekonferensi dengan kalian, dan memeriksa kegiatan, memeriksa hasil-hasil tugas yang kalian bikin satu persatu. Kadang mereka lupa waktu, jam 2 malam, jam 3 malam masih meng-cross check pekerjaan kalian. Jadi mohon pengertiannya agar tetap sabar, tetap tabah untuk belajar di rumah aja. Jangan pernah bilang bosan, jangan pernah menolak untuk belajar di rumah, karena itu demi kebaikan kalian, demi kebaikan dosen, dan demi kebaikan kita bersama. Alhamdulillah hari ini sudah 13 hari saya dirawat. Awalnya saya suka down, tapi semakin hari
semakin saya persiapkan diri saya untuk tidak menangis lagi. Makanya saya juga mohon maaf, mungkin di video-video saya sebelumnya saya terlihat sendu karena saya belum saya terima sakit saya, tapi saya tidak terima fitnahan yang terjadi pada saya. Setiap sholat saya menangis, setiap mengaji saya menangis. Tapi untuk hari ini saya sudah bertekad saya tidak menangis. Saya akan melihatkan wajah tegar saya kepada semua orang. Karena untuk bisa bangkit, bisa sembuh dari penyakit ini, yang pertama kali dibutuhkan adalah semangat, riang hati, gembira selalu, dan juga kita harus lebih mendekatkan diri pada Allah, pada Tuhannya kita. Saya bersyukur dirawat di sini, seperti yang teman-teman bisa lihat di Facebook saya, di video-video saya. Ruangan ini hanya ada tempat tidur, tidak ada kulkas, tidak ada televisi, tidak ada dispenser. Jadi benar-benar kosong, memang benar-benar untuk istirahat. Orang pikir akan bosan, tapi bagi saya ruangan ini sangat pas untuk penderita COVID agar bisa beribadah lebih khusyuk menghadap Allah. Dan juga karena tidak ada televisi, ya kita tidak terlena dengan hiburan dunia. Jadi setiap begitu waktu sholat masuk, kita bisa langsung sholat, dan bisa juga ngerjakan sholat sunnah. Dan di sini saya di kamar saya di ruang isolasi COVID-19 RSUP Dr. M. Jamil Padang, kamar Pinere 3, itu kacanya transparan. Kacanya transparan, dan saya anggap pintu itu beserta kaca itu televisi saya. Jadi saya menonton saat perawat, saat dokter, saat CS lalu lalang dengan kegiatannya. Perjuangan mereka sangat luar biasa. Saya dirawat dengan sangat baik di sini. Mereka bukan menganggap saya pasien, tapi kami sudah seperti saudara kandung. Mereka tak kenal lelah merawat saya, selalu menanyakan keadaan saya. Dan teman-teman bisa bayangkan bagaimana panasnya, bagaimana lelahnya memakai baju APD itu selama berjam-jam. Baru 5 menit saja pakai, kacamatanya sudah berembun. Kadang mereka sudah kelelahan, letih berjalan, apalagi sekarang pasien terlalu banyak yang masuk ke sini, hingga pavilion embun pagi pun dijadikan untuk isolasi COVID. Semua yang ada di sini adalah korban dari ketidakjujuran, dan ada juga pelaku ketidakjujuran di sini yang membuat diri mereka, keluarga mereka, dan orang-orang sekitar mereka jadi tertular virus ini. Jadi buat teman-teman semuanya, saya pesan tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, selalu pakai masker, jaga jarak walau dengan keluarga sekalipun, dan tetap jalani pola hidup sehat. Saya menyayangi kalian, makanya saya tidak bosan-bosannya berpesan dan selalu berpesan di setiap video saya. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Mohon beri saya maaf atas semua kekhilafan, baik melalui kata dan perbuatan yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja. Tetap jaga kesehatan teman-teman. Aku menyayangi kalian. Baik, terima kasih Dek Jenny sudah bersedia berbagi ilmu dengan kami, dan semoga lekas sembuh dan kembali ke rumah. Pemirsa, demikianlah bincang-bincang kita pada hari ini. Semoga memberi manfaat untuk kita semua.
Dan saya informasikan bahwa kita akan mengadakan konferensi online seputar COVID-19 bersama pakar yang akan kita undang, yang akan kita laksanakan pada beberapa waktu dekat ini. Kami menunggu partisipasi Anda dan untuk bergabung. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Cut Mardini beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalam.